Memang saya muter terus, ini saya makomnya di luar negeri terus ini Ustaz. Masuk ke masalah tadi ini Ustaz. Itu bukan masalah, nugra itu mah. Iya deh, apa ya disebut masalah? Maksudnya faslun gitu, faslun. Ya, kalau kita mah positif aja orang. Iya, kita sebagai media juga melayani masyarakat. Saya pikir saya tulis dengan cara yang seimbang. Jadi saya juga hubungi Bunda Nuris, tapi kebetulan nggak bisa nyambung tadi. Terus saya lihat kwitansinya juga. Kita ke depan aja, gue sampai bisa ada bantu gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan. Intinya begini Ustaz. Program itu memang pada waktu itu memang ada 4 tahun yang lalu bahwa teman-teman diajak investasi itu Ustaz. Bahasanya bukan gitu. Gimana? Pokoknya cantik banget, mendingan ketemu aja, kalau enggak jadi ngeblok. Wow, tapi jadwal saya untuk ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita lanjut lagi tentang tabung tanah. Cuma ini lebih meluas lagi ya, lebih jauh lagi tentang kasusnya karena sudah masuk ke media. Walaupun medianya pada saat itu belum, ya bukan media terkenal, tapi itu media Islam ya teman-teman. Nah ini di tahun 2017, di tanggal 1 Juli ini sudah ada uploadan dari sebuah media. Ini di sini sih tulisannya admin Kindo gitu ya. Yusuf Mansur ngontak admin Kindo. Nah teman-teman, sebelum saya ngebahas tentang apa ya, sesuatu yang agak janggal juga tentang admin ini ya teman-teman. Nah tapi kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk check it out. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ya Gus, apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Waalaikum khair. Jauh amat suaranya. Nah, ini baru jelas. Oke. Gimana Ustaz? Alhamdulillah, di mana tuh tinggal? Saya di Tulungagung Ustaz. Ketawa. Iya dekat emang. Ada pernah kalau aku dulu tuh. Oh iya, namanya Ustaz ya keliling kan? Sama sekali ke Radio Perkasa gitu kan. Oh Radio Perkasa itu di Blitar Ustaz. Depan STKIP. Perkasa, oh iya depan STKIP yang punya orang Blitar. Sorry, ente sampai. Oke, iya. Iya, kami juga teman-teman baik. Ya, kapan Ustaz ketemu lagi? Ya, ya atur-atur aja. Ana memang kantor Ana di Hong Kong. Saya sudah ada 5 tahun lebih ya, 6 tahun di Hong Kong. Sebelum Ana di Hong Kong ada di Jordan. Oh, mantap. Ya, sebelumnya di Jepang. Gitu. Jadi memang saya muter terus, ini saya makomnya di luar negeri terus ini Ustaz. Masuk ke masalah tadi ini Ustaz. Itu bukan masalah, nugra itu mah. Iya deh, apa ya disebut masalah? Maksudnya faslun gitu, faslun. Ya, kalau kita mah positif aja orang. Iya, kita sebagai media juga melayani masyarakat. Saya pikir saya tulis dengan cara yang seimbang. Jadi saya juga hubungi Bunda Nuris, tapi kebetulan nggak bisa nyambung tadi. Terus saya lihat kwitansinya juga. Ya, kita ke depan aja, gue sampai bisa ada bantu gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan. Positif banget. Intinya begini Ustaz. Program itu memang pada waktu itu memang ada 4 tahun yang lalu bahwa teman-teman diajak investasi itu Ustaz. Bahasanya bukan gitu. Gimana? Pokoknya cantik banget, mendingan ketemu aja, kalau enggak jadi ngeblok. Wow, tapi jadwal saya untuk ke Hong Kong. Udah berdiri, udah apa ya? Di pikiran aneh ini udah Indonesia. Udah nggak ada cerita kita orang NU kata apa toh? Iya sama. Iya, pikiran kita mah udah pikirannya ke negara, ke bangsa, begitu. Iya, oke. Bahwa pada saat itu, ya ada sesuatu karena kita juga nggak paham soal peraturan dan lain sebagainya kan dibeli OJK juga. Ya, tapi itu selesaikan tuh nih kita sampai kita pertama nih milestone, MIS pertama di Indonesia. Jadi kita
lagi doanya tuh. Jadi teman-teman juga cemas yang di Hong Kong itu dari berita yang beredar. Iya, masalahnya kita kalau Anda sih ngerti. Teman-teman itu kan baca berita ketika Ustadz dilaporkan di Surabaya itu, kan mereka juga mengikuti berita tersebut, gitu loh. Pupuk itu pasti baik. Pupuk itu pasti kotor. Tapi bikin kita naik itu udah filosofinya orang pesantren. Yang penting kita nggak salah itu aja. Oh iya. Mau dilaporin ke 17 langit juga boleh nggak salah, cuma ceritanya ya kan betul itu bakal naik tinggi. Iya, oke. Nah, antum sekarang mungkin kita bicara ke depan. Kalau persoalan itu bukan persoalan itu bicara ke depan. Tapi bisa ada bantu buat dianggus. Oh gitu. Oh itu boleh. Pokoknya ada positif aja. Udah, dalam waktu dekat saya ke Jakarta nih. Jadi saya ke Hong Kong lewat Jakarta. Jadi coba ini tiket saya akan saya buat mundur untuk Kemana akhirnya ke Jakarta? ke Jakartanya. Ya saya belum confirm tanggalnya. Ntar kalau mau berangkat ke Hong Kong, saya akan ke Singapura dulu. Jadi dari Surabaya saya ke Jakarta, ada anak di situ. Kemudian anak di dosen di Unindra Condet. Dosen. Anak tazawuj tahun 88, tahun 90 sudah punya anak ini, sudah cucu 2 sudah. Mau dicium tangan aja. Iya, ya enggak, saya yang cium tangan sama Ustaz. Kalau Betawi mah cuma cium tangan. Iya. Oke, nanti kita punya direct contact. Ya. Oke, terus Ana coba kabari nanti saat saya di Jakarta, coba saya postpone keberangkatan saya untuk ketemu yang terhormat Ustadz Yusuf Mansur. Saya kaget dapat SMS-nya ente tadi itu, Ustadz. Nanti udah zaman Nur. Gitu. Udah zaman Nur. Ya. Oke. Kan lihat ya, silaturahimnya kan. Oke. Anda selalu positif. Lihat, Anda punya saudara baru. Selalu begitu. Ada saudara baru. Dan nanti kan kalau udah melihat dari dekat, udah mengenal dari dekat, pasti satu sisi. Coba aja ya. Ya, memang saya belum. Iya betul. Nggak kenal maka nggak sayang ya saya. Itu sih. Cuma kalau saya kita nggak normal jadi. Bisa aja. Ya kan, kalau ada tuh ya. Oke, nanti saya kontak Ustaz ya. Baik. Oke. Insyaallah. Oke. Qabla wa ba'din minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin insyaallah. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian call direct dengan Yusuf Mansur yang mengajak bertemu dengan saya. Doakan saja mudah-mudahan saya bisa bertemu dan bisa membantu semua pihak mengklarifikasi, menjelaskan, dan juga jika ada teman-teman TKI yang merasa ada ganjalan, ada masalah di dalam mengikuti upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Ustaz Yusuf Mansur, insya Allah nanti bisa kita sampaikan agar ada klarifikasi atau tabayun di antara kita semua. Niat kita baik agar tidak ada masalah di belakang hari. Oke, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan bacakan dulu tentang komentar-komentar yang sudah lama juga ya teman-teman. Dan menurut saya cukup tahu tentang Yusuf Mansur dari beberapa orang yang, ya ini orang yang pernah bertemu dengan Yusuf Mansur dan orang yang merupakan ya teman dekat Yusuf Mansur dan juga orang yang membesarkan Yusuf Mansur dan orang-orang yang ya sering meliput Yusuf Mansur. Nah, tapi saya akan bahas nanti setelah saya baca komentar ini ya teman-teman.
Ini sudah ada komentar di tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu, Pak Agus top Marco top. Jadi namanya ini Pak Agus ya, admin Kindo ini. Lagi di sini ada Pak Agus jos. Jangan pakai anak ente lah. Nah, ini masih di 7 tahun yang lalu. Di 7 tahun yang lalu juga saudara dan temanku banyak yang anggota MLM YM merongrong kita buat gabung Madya. Nah, jadi ada orang yang merasa kayak ditekan gitu atau dipaksa-paksa gitu ya. Memang karakteristik bisnis MLM ya kayak gini ya teman-teman. Rata-rata mereka sedikit memaksa, terus mereka juga ngiming-ngiming, biasanya kayak gitu. Terus di sini ada juga komentar yang hasilnya harus jelas. Ini tentang pertanyaan kepada admin Kindo itu, bagaimana sih kelanjutan hasilnya tentang orang-orang yang tabung tanah itu ya, yang diwakili sama mereka untuk komunikasi dengan Yusuf Mansur atau bertemu dengan Yusuf Mansur. Lalu selanjutnya di sini masih 7 tahun yang lalu, Yusuf Mansur 2 kali masuk penjara karena menipu. Tahu-tahu muncul jadi ustadz. Artis yang namanya penipu sampai kapanpun akan tetap menipu. Sekarang tiap ceramah ujung-ujungnya nyuruh investasi, lalu uangnya ditilep. Tapi di Indonesia masih banyak orang yang bodoh, dikadalin juga nggak tahu. Yang penting ustadz, dan kalau ustadz pasti benar dan tidak pernah salah. Nah, ini 2017 itu ya mungkin ada orang yang sudah mulai sadar ya, atau mereka memang sadar dari dulu kalau melakukan Yusuf Mansur itu nggak baik ya. Tapi yang jelas pada saat itu 2017 itu memang kayak semacam Yusuf Mansur yang tadinya dieluk-elukan gitu ya oleh umat Islam. Di sana juga ada Agim gitu ya teman-teman. Yusuf Mansur termasuk salah satunya. Nah, begitu Yusuf Mansur pindah haluan politik lalu dicaci maki. Tapi menurut saya ini orang yang sadar tentang siapa Yusuf Mansur. Jadi kayaknya dia menyadari kelakuan Yusuf Mansur udah lama kayaknya. Jadi karena dia tahu ini Yusuf Mansur ini 2 kali di penjara, mungkin dia itu tahu profil Yusuf Mansur dari banyak hal. Karena di tahun 2017 itu ya jarang sih yang maksudnya dalam artian sebelum kita upload begitu banyak video, ini orang termasuk jarang yang mengetahui kalau Yusuf Mansur ini ya kalau 2 kali masuk penjara bisa dikatakan apa ya, nggak bisa, bukan mania sih, mungkin hobi gitu ya, masih belum hobi ya, mungkin ya bukan residivis. Kalau residivis mungkin sesuatu kejahatan yang dilakukan serupa gitu residivis, tapi saya nggak tahu ya teman-teman apakah dia 2 kali nipu atau bagaimana. Tapi yang jelas orang ini sudah sadar ya teman-teman. Nah, terkait admin Kindo, nah saya punya pengalaman ngobrol sama wartawan juga yang pernah bertemu dengan Yusuf Mansur, wartawan yang mengusut kasus-kasus investasi Yusuf Mansur, terus pengacara juga ya, ada contohnya pengacara santri. Nah, saya akan bicara tentang pertama wartawan ini, karena ini konteksnya ini si wartawan ini bertanya. Jadi orang pertama kalau misalkan dia itu menaikkan gitu ya, menaikkan berita tentang Yusuf Mansur responnya itu ketawa-tawa, ngubungin adminnya gitu. Biasalah ngubungin si pengupload video tersebut atau menulis media tersebut, media cetak atau media mungkin kayak media online gitu. Dia akan menghubungi si wartawannya, dan wartawannya nanti diajak makan biasanya. Ini menurut informasi dari wartawan yang pernah ditawarin seperti itu. Nah, ada juga sebenarnya kayak semacam ya foto-foto gitu ya. Saya nggak bisa dibilang dokumentasi karena mungkin cuma sekedar foto. Kalau dokumentasi secara jurnalistik mungkin kurang lengkap ya, tapi yang jelas ada foto-fotonya itu, walaupun dicatatkan juga di beberapa media pertemuan Yusuf Mansur seperti apa. Tapi kalau untuk sampai tanda kutip ya ada sesuatu pada saat pertemuan itu, ya ini menurut informasi yang saya dapatkan, biasanya wartawan itu ketika dia menaikkan berita tentang Yusuf Mansur, tentang investasi Yusuf Mansur itu responnya menghubungi dia, terus nanti ketemu di rumah makan atau di mana, terus dibayarin, terus nanti
diajak ngobrol dijelasin bla 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 muter-muter sama Yusuf Mansur yang nggak jelas itu, terus nanti dikasih uang gitu. Itu menurut salah satu wartawan gitu ya. Ada contoh misalkan Pak Hari tahu ceritanya tentang bagaimana dia menaikkan Yusuf Mansur gitu ya. Tapi bukan cerita tentang Pak Hari yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah terus Yusuf Mansur itu menjanjikan misalkan ya nanti akan saya selesaikan gitu ya. Dan nyatanya maksudnya selesaikan kasus misalkan tabung tani nyatanya tidak pernah diselesaikan sama Yusuf Mansur. Dan itu sampai sekarang teman-teman. Nah terus kemudian kalau saya melihat si pengacara santri ya teman-teman, ada ya teman-teman bisa cek lah pengacara santri itu yang dulunya itu menaikkan ya kasus Yusuf Mansur ini, misalkan yang menyebutkan kasus Muhyiddin gitu, misalkan dia dinaikin nih, dibahas sama dia, terus dia ngebahas juga tentang beberapa TKW atau misalkan tenaga kerja wanita ini yang menjadi saksi tentang investasi Yusuf Mansur yang nggak jelas itu. Sebenarnya pengacara santri ini juga nggak terlalu paham materinya gitu ya. Dia nyebut Moya itu video Moya gitu, tapi dia nggak paham gitu tentang materinya. Tapi karena itu naik ke media sama Yusuf Mansur itu ya mungkin dihubungi atau dia menghubungi, yang jelas mereka berkomunikasi gitu ya. Terus katanya dengar dari asistennya, saya dengar dari asistennya bahwasanya sampai ke rumah Yusuf Mansur, terus dia diajak keliling-keliling gitu. Sebenarnya ada videonya teman-teman, diajak keliling-keliling mungkin ke pesantrennya atau ke Kobong gitu ya, saya nggak tahu lah. Begitu pulang kata asistennya itu, ini menurut kata asistennya, nanti bener salahnya ya teman-teman bisa konfirmasi ya. Dia bilang katanya dikasih sesuatu ya, mungkin materi gitu ya, dan dikasih makanan katanya, mungkin kalau nggak salah itu makanannya kayak dikasih lontong atau apalah kayak gitulah, makanan semacam itu. Terus setelah itu dia nggak bahas lagi, malah dia memuja-muja Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur ini orang kaya bla 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 kayak gitu ya. Ya begitu teman-teman. Nah pertanyaan saya setelah orang ini bilangnya mau ketemu sama Yusuf Mansur, setelah video ini dirilis sama dia, tidak pernah muncul lagi, saya nggak menemukan lagi video tentang pertemuan dia gitu ya. Tapi nanti saya akan cari ya, ini saya sebutkan sebagai salah satu contoh. Tapi sampai sekarang ini ya, sampai sekarang admin Kino ini saya nggak pernah lihat dia muncul ngebahas tentang Yusuf Mansur, kejahatan Yusuf Mansur, atau ngebahas tentang investasi Yusuf Mansur, nggak ngebahas lagi ya. Saya nggak tahu, nanti saya cek lagi bener-bener apakah memang dia nggak ngebahas lagi atau bagaimana ya. Kalau dia nggak ngebahas lagi, jangan-jangan apakah ini pertanyaan ya, apakah si admin Kino ini mirip ya dengan pacar santri? Kalau modelnya seperti itu ya, mencari keadilan bukan cuma di pengadilan sebenarnya, banyak gitu ya. Tapi kalau orang-orang di jalan atau orang-orang di luaran pengadilan sikapnya kayak gitu ya, masyarakat semakin susah gitu mencari keadilan. Ya gitu teman-teman. Tapi ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, bisa memperjuangkan teman-teman yang menjadi korban Yusuf Mansur. Dan bukan cuma korban Yusuf Mansur, juga banyak korban dari ya yang mengaku cucu Nabi gitu ya, Habib itu. Sebenarnya ya nggak perlu nyebut Habib gitu. Kalau mereka yang jahat-jahat lebih pantas mereka disebut tentang ya sebagai ini ya, bukan Habib ya, Bahlul mungkin kayak gitu ya. Ya intinya para orang-orang jahat yang mengatasnamakan agama, mengadakan investasi atau dia ndawir ke sana sini, terus dia nipu sana sini kepada jamaah. Ya kalau orang yang di satu klan itu yang biasa disebut Habib itu, saya sebut Ibul gitu ya, atau Bahlul itu intinya. Nah kita yang jelas ini, kita nggak ngebahas tentang Yusuf Mansur aja. Kalau misalkan memang teman-teman yang ada yang terzolimi, kita tetap harus ngebahas yang lain. Cuma kita akan bahas di channel yang lain agar ya ini selesai dulu di channel ini, dan nanti di channel yang lain bisa collab dengan siapa, dengan ustadz siapa, atau collab dengan ahli hukum siapa, walaupun mungkin agak susah gitu ya, orang yang berpendirian teguh pada garis-garis keadilan itu memang susah teman-teman. Sampai sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.